Menyingkap kehidupan Ibnu Sina. Dari jalur keturunan, beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Dan beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Sina, atau orang barat lebih mengenal beliau dengan nama Avicenna. Beliau dilahirkan pada tahun 370 di Abshahan, Bukhara. Ayahnya berasal dari Balkh yang pindah ke Bukhara dan menjadi pejabat tinggi di daerah itu. Kemudian kehidupan Ibnu Sina. Beliau adalah seorang ulama yang mempunyai kecerdasan tinggi karena pada usia 5 tahun beliau dididik oleh ayahnya ilmu agama dengan mendatangkan seorang tutor, dan pada usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan menguasai ilmu-ilmu agama. Di antara gurunya yang pernah didatangkan ayahnya adalah Syekh Ismail Az-Zahid. Di samping beliau mendalami ilmu-ilmu agama, beliau juga mempelajari ilmu-ilmu umum seperti ilmu filsafat dan ilmu matematika dengan segala cabang-cabangnya. Dan ketika usia beliau menginjak 16 tahun, beliau mempelajari ilmu kedokteran dan mempelajari ilmu politik. Dengan kehidupan yang amat sederhana, tidak menghalangi Ibnu Sina untuk mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan berbekal kecerdasan yang dimiliki beliau, selalu aktif menghadiri seminar dan diskusi di kalangan cendekiawan, dan beliau juga aktif menulis karya ilmiah. Dengan berbekal ilmu pengetahuan yang dimiliki, beliau pernah menduduki jabatan penting. Di antaranya pernah menjadi menteri selama 5 tahun yang berkedudukan di Hamadan, dan pernah menjadi perdana menteri selama 9 tahun. Dengan jabatan tersebut beliau menjadi pusat perhatian semua orang, terutama bagi mereka yang cemburu dan iri hati. Dan dengan adanya pihak lain yang cemburu dan iri hati membuat beliau dijebloskan ke dalam penjara. Pengalaman pahit selama hidup di penjara membuat dirinya melarikan diri ke Isfahan. Sampainya di Isfahan, kedatangannya disambut baik oleh rakyat dan penguasa di sana. Kedatangannya disambut baik oleh rakyat dan penguasa di sana. Dan di kota baru itu, beliau menerima jabatan sebagai penasihat utama pemerintahan, dan jabatan itu pangkunya sampai meninggal dunia. Walaupun beliau menduduki jabatan penting, namun beliau tetap menyalurkan bakatnya untuk terus menggeluti kegiatan ilmiah. Waktu luangnya selalu diisi dengan menulis, dan kesibukan ini telah beliau digeluti sejak berusia 21 tahun. Walau luangnya baik itu dalam perjalanan, di kantor maupun di rumah, selalu digunakan untuk menulis buku-buku dan risalah. Tidak kurang dari 276 buku yang pernah ditulis olehnya. Kemudian pokok pikiran Ibnu Sina sebagai seorang sufi yang banyak menulis karya ilmiah. Ada beberapa pokok pikiran yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, antara lain: 1. Orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah perlu dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Seseorang yang menjauhi kesenangan kehidupan dunia dinamakan Az-Zahid. Seorang yang tekun beribadah dinamakan Al-Abd. Sedangkan seorang yang memusatkan pikirannya dan himmahnya kepada kesucian yang dapat memancarkan cahaya kebenaran dinamakan dengan Al-Arif. Kedua, bagi orang yang mendapat sebutan Al-Arif, maka orang tersebut akan mendapatkan tempat dan derajat yang mulia dalam kehidupan mereka, seolah-olah dirinya mendapatkan keistimewaan untuk menuju alam saja, dan dalam kehidupan selalu diliputi dengan keindahan dan kebahagiaan. Adapun karya-karya Ibnu Sina di antara kitab-kitab tasawuf yang ditulisnya dan yang banyak digunakan sebagai literatur oleh ulama-ulama sekarang antara lain. Dan ini termasuk ada ya sebagian yang menjadi kitab-kitab tentang obat. Yang pertama An-Najat, yang kedua Asy-Syifa, yang ketiga Mantiqul Masriqiyun, yang keempat Hayy bin Yaghan, yang kelima Risalah Al-Isq,
Yang keenam, Salaman wa Absal. Yang ketujuh, kitab Risalatut Ta'ir. Yang kedelapan, Al-Isyarat wal Tanbihat. Kemudian wafatnya Ibnu Sina sebagai seorang ilmuwan yang hidupnya beliau bergelut mengkaji ilmu pengetahuan dan menduduki jabatan di pemerintahan sampai dirinya meninggal dunia ketika menjadi penasihat utama pemerintahan pada tahun 427 Hijriah di Isfahan.